Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Perkenalkan, nama saya Ria Fatmawati dengan NIM 2002055156 dari kelas 24 D3 Rekam Medis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lisdiah Devi Arini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Sistem yang terjadi proses penyaringan darah sehingga yang pertama, satu, darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh. Yang kedua, menyerap zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri dari yang pertama, sepasang ginjal, yang kedua, sepasang ureter, yang ketiga, sebuah kandung kemih atau vesika urinaria, yang terakhir, sebuah uretra. Selanjutnya kita akan membahas organ yang ada di dalam urinaria. Yang pertama ada ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang. Orang dewasa panjangnya 12-13 cm, yang lebarnya 6 cm dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus itu adalah tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfa masuk ke dalam paru-paru. Fungsi ginjal yang pertama, pengeluaran zat sisa organik. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat, pengaturan produksi eritrosit. Yang kelima, pengaturan tekanan darah. Yang keenam, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Yang ketujuh, pengeluaran zat beracun. Lapisan ginjal, setiap ginjal terbungkus selaput tipis yang disebut kapsula renalis berupa jaringan fibrus atau ungu tua. Dan lapisan ginjal terbagi atas. Yang pertama, lapisan luar atau lapisan korteks atau substantia corticalis. Yang kedua ada lapisan dalam atau medula atau substantia medullaris. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur ginjal. Korteks ginjal. Korteks ginjal mengandung jutaan alat penyaring atau nefron 1-1,5 juta. Fungsi nefron yaitu membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Yang kedua ada sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid ini mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang berkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Masih berada di struktur ginjal. Nefron dibagi menjadi dua. Nefron corticalis. Nefron yang glomerulurnya terletak pada bagian luar dari korteks, lengkung Henle pendek dan tetap berada pada korteks. Yang kedua ada nefron juxtamedullaris. Nefron yang glomerulurnya terletak pada bagian dalam dari korteks dengan korteks medula, lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam medula. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian nefron. Yang pertama ada glomerulus, jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriole afferent, kemudian bersatu menuju arteriole efferent, berfungsi sebagai tempat filtrasi. Yang kedua ada kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkungi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Yang ketiga ada tubulus yang terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tubulus proksimal yang berfungsi mengandalkan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Yang kedua ada lengkung Henle. Lengkung Henle membentuk lengkungan tajam yang berbentuk U. Lengkung Henle berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Yang ketiga ada tubulus distal yang berfungsi dalam sekresi atau fermentasi zat tertentu. Yang keempat dan ini yang terakhir tubulus pengumpul.
atau ductus collecticus yang menerima cairan dari nefron yang berlainan. Ya, selanjutnya yang kedua ada urinaria atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih yang panjangnya sekitar 25 cm sampai 30 cm. Terdiri dari dua bagian, yaitu pars abdominalis yang berada di dalam rongga abdomen, yang kedua ada pars pelvina yang berada di rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari yang pertama lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa, yang kedua ada lapisan dalam otot polos, yang ketiga ada lapisan dinding ureter. Terjadi gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Yang ketiga ada vesika urinaria yang disebut juga dengan bladder atau kandung kemih, merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin yang memiliki kapasitas 200 sampai 400 cc. Vesika urinaria mempunyai bagian yang pertama apex, dihubungkan ke kranial oleh urakus atau sisa kantong allantois sampai ke umbilisius atau pusat. Korpus fundus vesika urinaria dipersarafi oleh saraf. Bagian yang keempat adalah uretra, saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Yang pertama ada uretra pada wanita. Panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara sklerosis dan pembukaan vagina. Yang kedua ada ureter pada pria. Panjang ureter pada pria sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian yang dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama ada pars prostatica yang terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua ada pars prostatica terletak di prostat. Yang ketiga ada pars membranosa sekitar 1,5 dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulboratralis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Yang keempat ada pars spongia atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongium penis atau jaringan ereksi. Ini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi, proses penyaringan sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh yang terjadi di dalam glomerulus. Hasil dari filtrasi yaitu filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua ada reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Hasil dari reabsorpsi yaitu filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga ada sekresi atau augmentasi, proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlakukan oleh tubuh. Pembuluh darah melepas zat-zat yang tak berguna. Selanjutnya ada ciri-ciri urin yang normal. Yang pertama, jumlah rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi beda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan ya. Banyak yang bertambah pula bila terlampaui banyak protein yang dimakan. Warnanya bening, oranye pucat tanpa endapan. Yang kedua ada baunya biasa sampai tajam, kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, gangguan hormonal. Berat jenis bisa dari 10 sampai 10-25. Ya, di sini kita akan masuk ke dalam penyakit-penyakit yang ada di sistem urinaria atau yang disebut patologi sistem urinaria. Yang pertama ada gagal ginjal atau renal failure. Penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan, ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjadi keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah dan produksi urin.
Ciri-ciri orang yang mengalami gagal ginjal yang kepala pusing dan sulit berkonsentrasi, rasa gatal yang berlebihan, kulit ruam dan kering, tubuh merasa kedinginan, sesak nafas, sakit di sekitar daerah pinggang kecil, sedikit kencang merah atau berdarah, kelainan urin, proteinuria, hematuria, dan bakteri. Yang kedua ada batu ginjal, massa keras seperti batu yang berbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri berdarah, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Batu ini bisa berbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal maupun di dalam kandung kemih atau batu kandung kemih. Proses pembentukan batu ini disebut urolithiasis atau lithiasis renalis nephrolithiasis. Yang ketiga ada uretris, peradangan pada uretra atau saluran kencing. Penyebab dari uretris yaitu bakteri E. coli, beberapa penyakit menular seperti chlamydia, gonorea, dan juga cedera bahan kimia pada alat kontrasepsi. Gejalanya adalah ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, dan rasa sakit pada saat hubungan seksual. Yang keempat ada nefritis, peradangan ginjal yang ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria, protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis lokasi dan beratnya reaksi kekebalan. Yang kelima ada glomerulonefritis, peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Terakhir ada sindrom nefrotik, suatu sindrom yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria atau protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin atau protein utama dalam darah. Yang ketiga ada penimbunan garam dan air yang berlebihan. Yang keempat ada meningkatnya kadar lemak dan dalam darah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.